Masih bersama dengan kami di Niko Sosku, bersama Bung Niko dan saya Ronald, owner dari kutaspirit.com. Bung Niko, kita ada pertanyaan dari Kaskus juga, dari Agan Sambo Janensis. Dia bertanya, mohon bantuan. Halo Gan, mohon bantuannya, aneh lagi bimbang terkait pembelian rumah. Kasusnya begini. 1. Saya beli rumah tipe 50/72 dengan harga 445 juta. Ketentuan awal, saya harus bayar tanda jadi sebesar Rp 5 juta. Dan sudah saya bayarkan itu. Pada saat itu developer adalah PTA. Lalu saya membuat komitmen dengan PTA untuk membeli dengan harga tersebut pada sebuah surat perjanjian di atas materai Rp 6.000 pada bulan Mei 2014. Nomor 2, untuk ketentuan DP, saya berkomitmen untuk melunasi sebesar 95 juta sampai akhir 2015. 18 bulan saya memang sengaja lama supaya cicilan rumah lebih murah. DP awal saya bayarkan pertama kali bulan Juni 2014 dan sampai saat ini sudah terkumpul DP Rp 24,5 juta. Catatan, komitmen tentang DP ini hanya sebatas lisan antara saya dan pihak developer yang disepakati bersama dengan pimpinan developer bersangkutan. Rumah akan selesai dibangun saat DP selesai dan akad dengan bank untuk pengajuan KPR-nya. Nomor 3, pada bulan Oktober ini tiba-tiba kemarin ada pihak developer lain, yaitu katakanlah PTB, menghubungi kami menyatakan kalau PTA telah kolaps dan semua asetnya dipindah tangankan ke PTB, termasuk saya selaku nasabahnya. Saya sangat kecewa karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya dan pihak PTA kalau terjadi pengalihan developer. Saya sudah menghubungi pihak marketing PTA dan memang benar mereka telah menjual semua asetnya kepada PTB karena alasan kekurangan dana. Yang keempat, uniknya pada saat menghubungi kami, orang yang menghubungi sales dalam kurung PTB cenderung mengarahkan untuk menjual saja rumah kami, meskipun awalnya hanya menanyakan apakah pembelian ingin diteruskan atau dibatalkan dalam kurung dijual. Mereka juga menanyakan mengapa DP terlalu lama, harga dan spek apa saja yang ditawarkan oleh pihak PTA sebelumnya. Menurut saya aneh karena berdasarkan keterangan marketing PTA, semua hal terkait penjualan sudah diserahkan ke PTB semuanya. Akhirnya pihak PTB meminta untuk bertemu di kantornya untuk pembicaraan lebih lanjut. Yang kelima, yang menjadi pertanyaan, pada saat bertemu nanti seandainya saya masih ingin membeli rumah itu, apakah semua perjanjian yang sudah saya buat sebelumnya dengan pihak PTA masih memiliki kekuatan hukum untuk digunakan? Hak-hak apa saja yang bisa saya pertahankan terkait pembelian rumah itu? Yang keenam, apakah ada kemungkinan unsur penipuan atau paling tidak perbuatan mencari untung yang dilakukan oleh PTB dengan misalnya merubah spek bangunan atau harga semaunya saja? Idealnya dengan kasus tersebut, apakah saya masih layak untuk melanjutkan pembelian atau dibatalkan karena takut ada unsur penipuan? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Ya, baik, saya akan coba menjawab untuk pertanyaan dari Agan barusan. Pertama-tama kita harus lihat dulu untuk masalah mengenai pembelian rumah yang belum jadi, dalam hal ini masih dalam tahap pembangunan melalui developer, pastinya tanah tersebut belum bersertifikat. Kemudian hal-hal seperti ini diperbolehkan oleh hukum. Pertama-tama yang harus akan cek mengenai terjadinya peralihan dari PTA ke PTB ini apa bentuknya? Apakah merger, apakah akuisisi, atau apa? Itu harus agan sebagai nasabah atau agan sebagai pembeli dalam hal ini berhak untuk mengetahui hal tersebut, karena memang
agan masih mempunyai sangkutan atau mempunyai kepentingan. Jika memang si PTA dalam hal ini dibubarkan atau diakuisisi atau diapapun, seharusnya melalui mekanisme pengumuman koran dan harus diberitahukan kepada masing-masing nasabah atau masing-masing pembeli atau masing-masing kreditur atau siapapun yang mempunyai kepentingan hukum dan ikatan hukum dengan si PTA. Jika memang peralihannya itu sah, maka sah pula lah peralihan untuk aset-aset nasabah dan segala macamnya milik PTA kepada PTB. Akan tetapi untuk perjanjian yang dibuat PTA kepada calon-calon pembeli atau dalam hal ini sudah menjadi pembeli, tetap berlaku apa adanya, tetap berlaku. Tetapi kita harus cek dulu di dalam perjanjiannya. Biasanya dan seharusnya di dalam perjanjian ada klausul yang menyatakan untuk pengalihan yang terjadi, pengalihan tanggung jawab yang terjadi baik di pihak persatu ataupun PTA, baik di pihak kedua maupun si pembeli ini adalah tidak mengakibatkan batalnya perjanjian ini. Perjanjian ini diteruskan dengan hak dan kewajiban yang sama dengan si pengganti atau penerima kewajiban kedepannya. Kalau biasanya di pihak kedua pembeli, jika mohon maaf pembeli meninggal dunia, diteruskan sama pewarisnya, hal ini akan tetap kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang dimiliki agan ketika menandatangani perjanjian pengingatan jual belinya tersebut akan tetap menjadi seperti itu dan memiliki kekuatan hukum yang tetap sama seperti mulanya. Jika agen memang tidak ingin membatalkan perjanjian tersebut atau jual beli tersebut, ya tetap agen bisa lanjutkan dengan spek yang tetap seperti yang dijanjikan oleh PTA, karena tidak berhak untuk dirubah oleh siapapun, termasuk kecuali oleh para pihak. Dalam hal ini, jika PTB ingin mengubah harus mendapat persetujuan dari salah satu pihak. Jika memang salah satu pihak tidak setuju, dalam hal ini pembeli tidak setuju, maka tidak dapat dirubah. Jika memang kekeh si PTA dalam hal ini, si PTB dalam hal ini developer yang baru mau membatalkan, bisa saja jika memang si pembeli setuju. Akan tetapi ada klausul yang harus dipenuhi dalam perjanjian pengingatan jual beli. Biasanya sih harus ada ketentuan di mana jika memang dibatalkan oleh salah satu pihak, dalam hal ini si penjual, maka si penjual harus mengembalikan semua uang yang sudah dibayarkan sampai tanggal terakhir ditandatangani pembatalan sejumlah 2 kali lipat dari yang sudah dibayarkan. Jika memang mau demikian dengan pembatalan sepihak. Cuma untuk dari hak dan kewajiban yang Anda tanyakan tadi, dan perjanjian ini tetap mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak manapun selama memang masih dibayarkan dengan cara lunas. Seperti itu. Jika kewajibannya untuk mekanisme kemungkinan terjadinya penipuan, kita harus cek kepada developer terkait apakah memang betul seperti yang tadi saya bilang pengalihannya tersebut mekanisme seperti apa, agar mempunyai hak untuk meminta dokumen-dokumen pengalihannya walaupun hanya kopinya saja, karena agar merupakan salah satu bisa dibilang kreditur dari perusahaan tersebut yang si PTA, agar mempunyai hak. Kita harus lihat itu. Kemudian jika memang si PTB mau mencari keuntungan, bisa-bisa saja, cuma hak dan kewajiban agan tetap seperti perjanjian pertama yang akan tanda tangani dengan developer PTA, karena itu tetap mengikat di mata hukum. Karena meskipun si PTA atau badan hukumnya ini sudah tidak ada, tapi melebur kepada PTB, tetap menjadi bagian dari PTB, maka perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan PTA tidak semerta-merta menjadi batal demi hukum, tapi bisa dibatalkan dengan konsekuensi-konsekuensi yang memang harus diatur dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Biasanya sih sudah diatur.
untuk hak-hak Agan tetap seperti apa yang Agan tanda tangani di awal, seperti itu. Oke. Semoga cukup mencerahkan dan cukup bermanfaat untuk Anda. Semoga cepat beres masalahnya. Jangan lupa untuk subscribe channel kami di Nikos Law School K-pop dan juga fanpage Facebook kami di Nikos Law School Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.